Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iqraran bihi wa tauhida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara kebiasaan Rasulullah SAW di akhir-akhir bulan Ramadan, seperti yang diterangkan oleh istri tercintanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, kata Siti Aisyah, orang yang paling dekat, yang paling disayangi oleh Rasulullah, "Idza dakhala ashril awakhir min Ramadan, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahya al-lail wa yuqadha ahlah wa shadda mi'zar." Muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Siti Aisyah, suamiku Rasulullah SAW setiap kali memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah selalu menghidupkan malam-malam jatuh dan membangunkan keluarganya serta mengencangkan pinggangnya. Maksudnya mengencangkan tali gamis itu. Para ulama menafsirkannya tidak berhubungan dengan istrinya pada 10 hari terakhir itu. Jadi adalah akhlak Rasulullah adalah menghidupkan malam-malam terakhir itu, Pak. Dan ini Rasul lakukan hingga kewafatannya. Sampai Rasul wafat, maka kebiasaan itu terus dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kenapa Rasul begitu? Karena di bulan Ramadan pada 10 terakhir itu ada hari-hari yang sangat istimewa, ada malam-malam yang istimewa. Apa itu? Lailatul Qadar. Kita terkadang menggunakan kalimatnya double, malam Lailatul Qadar, nggak apa-apa ya. Lailatul udah malam juga, malam-malam Qadar, nggak apa-apa. Artinya sudah menjadi sisipan bahasa Indonesia, apa-apa. Kata Rasulullah dalam hadis lain, Imam Muslim juga, taharru Lailatul Qadri fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Taharru itu artinya apa? Berburu, Pak. Kejarlah, raihlah, dapatkanlah. Kita disuruh tuh berburu malam Lailatul Qadar itu, ya. Dia nggak akan datang kalau tidak diburu, sekalipun datang malam Lailatul Qadar itu kalau kita tidak berburu, diam saja, dia tidak kita akan peroleh, ya. Mana yang kita harus berburu, harus kita raih, harus kita capai, harus kita dapatkan. Ya, taharru. Kapan itu? Fil witri ashril Ramadan, ya. Pada malam-malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan, ya. Harus kita cari. Sehingga harus hidupkan pada malam-malam itu dengan apa? Dengan i'tikaf, ya, i'tikaf. Kata Siti Aisyah, karena Rasulullah SAW i'takafa, ya, fi ashr awakhir min Ramadan hatta tufiya, summa i'takafa azwajuhu ba'da. Rasul, Pak. Rasulullah SAW selalu beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya, hingga wafat.
Kemudian dilanjutkan oleh istri-istrinya tuh, janda-janda Rasulullah SAW juga mempraktekkan iktikaf setelah Rasul wafat. Ya. Jadi gunanya iktikaf itu salah satu diantaranya adalah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bayangkan Pak, kalau iktikaf yang kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan dilarang kalian menyambangi istri-istri kalian sementara kalian melaksanakan iktikaf di masjid. Para ulama berselisih tentang apa yang dimaksudkan masjid. Ada menyebutkan 3 masjid utama, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Pendapat yang kedua, seluruh masjid jami, masjid yang besar. Pendapat yang ketiga, setiap tempat sholat yang bisa dipakai untuk sholat berjamaah, maka itu disebut masjid dan bisa digunakan untuk iktikaf. Ya. Sambil pendapat yang ketiga ini, seluruh tempat ibadah yang dipakai untuk sholat berjamaah, maka itu disebut masjid. Saya teruskan. Jadi orang yang iktikaf di masjid, dia beruntung. Ada 12 keuntungan yang akan didapatkan sambil beberapa saat. Yang pertama, pasti dia bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid tepat waktu. Orang tinggal di masjid, pasti dia sholat berjamaah tepat waktu, ya, di masjid. Yang kedua, dia bisa laksanakan sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah, karena dia iktikaf di masjid. Ya. Dia bisa qobliyah, ba'diyah. Yang ketiga, dia pasti sholat khusyuk sholatnya tuh. Apa tanda khusyuk? Diambil shaf yang pertama. Orang yang iktikaf di masjid mesti dapat shaf yang pertama, Pak. Duluan dia nongkrong di masjid, dapat shaf yang pertama. Yang kelima, dia akan mendapatkan ibadah yang sangat khusyuk, fokus, nongkrong di masjid terus. Dan bagian penting dari ibadah iktikaf di masjid, dia bisa bersikap zuhud. Maknanya apa, Pak? Zuhud itu melupakan hiruk pikuk kehidupan dunia, Pak. Kan dia sudah niat untuk iktikaf di masjid, artinya dia telah melupakan atau meninggalkan hiruk pikuk kehidupan dunia. Dia tinggalkan. Di rumah dia tinggalkan. Perusahaan dia tinggalkan. Toko, warung dia tinggalkan. Dia ada di dalam masjid. Memang ada beberapa pendapat tentang definisi iktikaf, tapi sambil 2 saja, ya. Yang pertama, iktikaf tamatan. Tamat 10 hari, ya. Tamatan 10 hari. Full. Dari mulai tanggal 20 sore, nih, nanti kita hari Minggu tanggal 20 itu kan. Kalau yang puasanya hari Selasa, tanggal 20-nya hari Ahad. Ahad sore, sebelum jatuh tanggal 21 malam tuh, dia sudah ada di masjid. Ya, sebelum maghrib tuh. Ini Imam Syafi'i mengajarkan begitu. Sebelum tanggal 21, ya, maghrib kan kita tanggal 21 tuh. Kan kalender Islam 21 tuh maghrib. Hari Minggu tuh. Jadi Minggu sore itu tajil bersama di sini, sore tuh, ya. Beres niat iktikaf. Nah, itu iktikaf sunatan lillahi ta'ala. Diniatkan, harus niat. Bahkan diawali kata para ulama, gunakanlah pakaian yang bagus. Gunakanlah wangi-wangi dan bawa perbekalan. Kan kita mau mondok 10 hari di masjid. Ya. Kita siap untuk mondok 10 hari di masjid. Ini yang dimaksudkan iktikaf tamatan. Tamat 10 hari. Lah yang menganjurkan iktikaf semacam ini adalah Imam Hanafi. Imam Hanafi yang namanya iktikaf itu harus 10 hari. Kalau tidak disebut iktikaf, ya. Pendapat Imam Maliki, dia bilang tidak, minimal 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam baru disebut sebagai iktikaf.
Kata Imam Syafi'i enggak, sekalipun cuma 1 menit datang ke masjid, dia disebut sebagai iktikaf. Ya. Kita mau sholat Jumat tuh, nunggu khatib naik mimbar tuh, kita duduk dulu, iktikaf. Ya. Nah, orang-orang yang sudah mempraktikkan iktikaf tamatan ini, maknanya dia telah melupakan hiruk pikuk kehidupan dunia. Dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan tokonya, dia tinggal pekerjaannya, dia tinggalkan kantornya, dia tinggalkan kebunnya, dia tinggalkan kemewahannya, dia tinggalkan kesenangannya. Dia hidup zuhud. Nah, hidup zuhud ini adalah latihan untuk menghadapi kehidupan dalam kubur. Bukankah dalam kubur itu kita melupakan kehidupan dunia? Kematian itu sebenarnya kita ditinggalkan oleh kehidupan dunia. Dunia meninggalkan kita sehingga kita mati, Pak. Tapi iktikaf, kita yang meninggalkan dunia. Nah, iktikaf itu kita meninggalkan hiruk pikuk kehidupan dunia. Tapi kematian, hiruk pikuk dunia meninggalkan kita. Sehingga ketika kita iktikaf itu kita dilatih bagaimana hidup mandiri, menyendiri kalau nanti di alam kubur. Gak ada yang bantu. Ya. Kita di sini masih enak, ada panitia yang prakar situ. Ya, boleh, bagus, ya, sebagai sebuah bentuk latihan. Orang yang iktikaf di masjid selama 10 hari pasti akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nongkrong, sekalipun ada perbedaan penanggalan, yang satu ganjil, yang satu genap, yang satu puasanya Senin, puasanya Selasa. Kalau kita nongkrong 10 hari di masjid, maka pasti kita dapatkan. Ya. Nggak ada kekeliruan di situ. Semua ulama pasti sependapat. Kalau kita iktikaf 10 hari, pasti kita dapatkan. Bayangkan, Pak, kita ibadah kurang dari 12 jam malam tuh. Kebetulan malam itu Lailatul Qadar, itu sama derajatnya dengan kita ibadah selama 1000 bulan. Ya, di surat Al-Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun kita ibadah. Umur kita katakanlah cuma 50 tahun, Pak. Tapi kita dapat Lailatul Qadar itu sama dengan kita memiliki usia 130 tahun. Kalau Bapak sekarang sudah berumur 70 tahun, dapat Lailatul Qadar sama usianya seperti 150 tahun. Itu kalau kita sekali dapat. Bayangkan kalau kita 12 tahun berturut-turut selalu dapat Lailatul Qadar, kita dapatkan 1000 tahun usia kita, Pak. Gimana nggak enak Islam tuh, Pak? Umat Nabi Muhammad paling enak. Karena dikasih kesempatan ibadah pada malam Lailatul Qadar itu sama waktunya dengan 83 tahun. Kalau setiap tahun kita dapat Lailatul Qadar itu, Bapak dapatkan usia 1000 tahun, melebihi usia Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Jadi kesempatan ini, Pak, saya mengajak semua, ya. Sekalipun mungkin tidak yang tamatan, ambil saja iktikaf itu yang kosor, singkat, pendek, kosiron, ya. Tadi tamatan, sekarang kosiron, yang pendek, yang singkat, ya. Apa misalnya cuma malamnya aja lah, ya. Atau cuma siangnya aja lah, atau cuma setengah malam sajalah, atau bagian malam terakhirnya sajalah, boleh. Nah, kan tadi kan Imam Syafi'i sekalipun 1 menit duduk di masjid niat iktikaf, maka itu sudah termasuk iktikaf. Kalau kita kebetulan iktikaf cuma 1 menit di masjid, ya, pas malam itu kebetulan Lailatul Qadar, kita beruntung, Pak. Cuma baca Quran, ya, 1 ayat malam itu malam Lailatul Qadar, Bapak mendapatkan ganjaran selama 84 tahun itu. Ya. Sekalipun cuma 1 menit. Cuma persoalan kita nggak pernah tahu kapan malam Lailatul Qadar itu tiba. Ya, kita nggak tahu. Sehingga Rasul itu mengajarkan ikuti saja tuh iktikaf itu 10 hari itu, atau setiap malam sajalah selama 10 malam terakhir itu nongkrong di masjid dari mulai habis maghrib tuh, ya, kalau bisa sampai subuh, atau habis sholat tarawih sampai subuh, atau tengah malam sampai subuh, atau menjelang fajar sampai subuh. Boleh.
Artinya kita kebagian ekor-ekornya saja nggak apa-apa. Sekalipun memang akan kita banyak peroleh kalau kita bisa nongkrong di masjid itu. Kata Imam Nawawi, ada 4 setidaknya yang kita dapatkan kalau kita nongkrong di masjid selama 10 hari terakhir itu. Yang pertama, muraqabah, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangat dekat. Bukankah Allah setiap malam itu turun di langit yang paling rendah, Pak? Apalagi malam-malam terakhir itu Allah turun. Sekarang kita nyari menghadap Allah. Nanti pada 10 malam terakhir Allah yang nyari kita. Allah cari kita tuh. Siapa di antara hambaku yang malam ini mengangkat tangannya berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang malam ini yang mengangkat tangannya mohon ampunan, akan aku ampuni. Siapa yang malam ini meminta sesuatu kepadaku, akan aku kabulkan. Coba, Allah yang turun sendiri, Pak. Dia cari tuh. Kalau sekarang kita yang nyari kan, pada setiap salat wajib kita nyari, tapi nanti Allah yang turun nyari tuh. Nah, yang kedua, kita bisa lakukan muhasabah, evaluasi diri, ya. Mengevaluasi diri, Pak, akan kekeliruan masa lalu ditambah dengan penyesalan, itu plus ampunan, Pak. Tanpa kita mau ampun, kalau kita penyesalan, maka itu sudah termasuk kita istighfar, ya. Apalagi mau ampunan, ya. Astagfirullahaladzim. Baca pada waktu intikaf itu, malam-malam itu, ya, muraqabah. Yang ketiga, mujahadah, sungguh-sungguh ibadahnya, Pak. Nabi Muhammad itu kalau sholat malam pada 10 hari terakhir itu sampai kakinya bengkak-bengkak. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, bukankah kau telah diampuni dosanya? Untuk apa kamu repot-repot sampai kakimu bengkak itu? Rasul bilang, afalakun abdan syakura. Apa enggak boleh saja hamba Allah yang bersyukur? Bersyukur, Pak. Dengan sholat malam pada 10 malam terakhir itu sampai harus bengkak-bengkak. Kita boleh mujahadah, Pak. Ibadah yang sungguh-sungguh tuh, ya. Yang keempat, muaqabah. Apa? Semacam menghukum diri sendiri, Pak. Kekeliruan kita tuh, aduh saya nyesal dulu telah berbuat dosa. Menyesal. Umar bin Khattab, Pak, setiap malam itu kalau dia menyesali perbuatannya, dia pukul badannya, Pak, pakai pecut tuh sampai berdarah-darah. Umar bin Khattab. Kita mungkin gak seperti itu. Kalau kita ingat akan perbuatan dosa kita, sesali. Putar kaset lama tuh, ya, di keheningan malam ketika duduk sendiri di pojok itu, putar kaset lama kita tuh, dan minta pada Allah ampunan. Kan Allah turun dengan ampunan. Allah Maha Pengampun, ya. Bahkan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita orang-orang hamba Allah yang munajat di tengah malam, di kesunyian, di kesendirian, pasti Allah kabulkan. Orang-orang yang senantiasa rajulun zakarullah, kemudian famadot anahu, orang yang munajat kepada Allah, ingat pada sampai dia menangis tuh, itu mustajab. Bahkan dikasih ganjaran, dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada hari perlindungan. Ini yang dimaksudkan oleh Imam An-Nawawi. Yang keempat, kata Imam Nawawi, dia dibebaskan dari api neraka. Udah diampuni dosanya dulu dan yang sekarang, dan dibebaskan dari neraka jahanam. Orang iktikaf, kita cuma iktikaf beberapa hari, ya, beberapa jam mungkin, tapi Allah berikan kesempatan. Yang terakhir, kata dia, akan memberikan ketenangan jiwa dan imunitas yang meningkat. Orang-orang yang iktikaf memiliki ketenangan jiwa dan daya tahan tubuh yang hebat, Pak. Daya tahan tubuh yang hebat. Dia dilatih malam itu senantiasa munajat kepada Allah, Zat yang Maha Sehat. Pasti orang yang dekat dengan Allah yang Maha Sehat itu, dia pasti sehat. Allah Zat yang Maha Tenang, dia pasti tenang. Allah Zat yang Maha Kaya, dia mesti kaya. Oleh karena itu, mintalah apa yang menjadi hasrat, azam, keinginan kita di malam-malam iktikaf, ya, selama 10 hari atau malamnya saja, atau berapa hari, atau beberapa jam saja. Mudah-mudahan
ini sebagai bagian dari rangkaian ibadah Ramadan kita. Jangan sampai melupakan iktikaf sebagai jalan tol untuk meraih Lailatul Qadar. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.